Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam acara Aswaja Center Universitas Islam Lamongan. Kita kembali dalam acara podcast bersama saya Trista Febrianti. Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kaprodi Pendidikan Agama Islam dan juga menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Kabupaten Lamongan. Kita sapa dulu ya Bu Soibah. Assalamualaikum Bu Siti. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Trista. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya hari ini aman Bu? Aman. Ya Bismillah kita lalui bersama. Berkhidmat di Unisla sebagai dosen dan juga di Fatayat Lamongan. Seperti itu Mbak. Ya, sangat sibuk sekali. Oke, karena kita tema hari ini yaitu tentang santri menjaga negeri ya Bu. Kan kita ketahui sendiri sebelum kita ke pertanyaan, di sini kan kita ketahui sendiri bahwa sudah terbukti nyata peran santri itu sudah ada sejak zaman kemerdekaan, yaitu telah dikomandoi oleh santri dalam negeri sendiri yang kita kenal Bapak Kiai Haji Hashim Asyari. Beliau saat itu mengemukakan yang namanya revolusi jihad. Nah, kaitannya dengan tema kali ini, apa sih yang akan dilakukan santri di era sekarang ini untuk bisa menjaga negeri itu sendiri? Oke Bu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama Bu. Kan kita ketahui sendiri Bu, di era sekarang itu banyak sekali yang namanya kayak kejadian-kejadian yang ditimbulkan oleh entah itu faktor luar atau sebagainya. Contohnya saja seperti radikalisme, kemudian intoleran dan sebagainya. Bagaimana sih Bu peran santri itu, khususnya santri putri atau remaja ikut menjaga negeri ini? Baik Mbak Trisnya, saya sapa dulu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Trisna dan santri semua yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Lamongan, dan para sahabat semuanya. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Trisna sebagai Ketua Fatayat, maka saya juga akan menyapa kepada sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Lamongan. Seperti itu. Baik Mbak Trisna, sebagaimana yang Mbak tanyakan tadi, bagaimana sih kita sebagai seorang santri ini, peran kita apa di dalam mengisi kemerdekaan di era sekarang ini? Kalau saya memposisikan diri saya sendiri ini sebagai seorang santri, maka hal pertama yang harus saya lakukan adalah belajar. Jadi tidak bosan-bosannya kita selalu belajar untuk menimba ilmu, baik itu di pondok pesantren, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi kita selalu belajar seperti itu. Jadi mencari sesuatu yang belum kita ketahui atau bahkan yang sudah kita ketahui kita kembangkan dan lain sebagainya. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi wajib bagi kita semua. Bahkan menuntut ilmu itu juga diwajibkan sampai nanti kita ke liang lahat. Jadi tidak ada batas usia untuk menuntut ilmu itu. Tidak ada istilah menuntut ilmu itu kedaluwarsa atau terlalu dini, bahkan sudah kedaluwarsa tadi. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan memposisikan sebagai anggota masyarakat. Jadi sebagai anggota masyarakat, saya atau mengajak kepada sahabat-sahabat atau santri semuanya untuk senantiasa menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada, budaya religi atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lamongan. Karena saya bicaranya adalah masyarakat Lamongan, maka apa yang ada di Kabupaten Lamongan ini, budaya-budayanya kita lestarikan dan kita jaga supaya tidak punah. Nah, ini saya sedikit bercerita karena saya adalah juga aktif di Fatayat. Ini ada kegiatan di Fatayat itu sejenis yang diadakan oleh pimpinan wilayah sih sebenarnya, yakni mengangkat adanya
lomba nggih. video dokumenter kearifan lokal, budaya kearifan lokal ya, seperti itu. Jadi kemarin kita itu menemukan mencari budaya religi yang tentunya ini adalah berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah ya. Jadi budaya-budaya yang ada nafasnya ke-NU-nya itu kita angkat, kita kembangkan up ya, supaya mereka khususnya generasi-generasi ini mengetahui bahwa sungguhnya ini adalah warisan nenek moyang kita yang harusnya kita lestarikan. Itu banyak yang antusias gitu. Itu video niku nggih. Seperti itu. Jadi salah satunya kemarin itu kita mengangkat di Sendang Dhuwur itu ada budaya nasi saya lupa, nasi lenggit seperti itu. Jadi di dalamnya itu ini untuk memperingati nisfu Sya'ban. Jadi ada budaya seperti itu. Terus banyak lagi lah, nanti kita akan bisa mengetahui itu ketika kita sudah berjalan-jalan atau bersilaturahmi ke daerah-daerah seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin saya memposisikan sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara ini kita tahu bahwa di era sekarang ini kan tidak terlepas dari yang namanya teknologi, seperti itu. Betul. Jadi harusnya sebagai santri pun kita tidak asing dengan dunia teknologi. Harusnya kita juga melek teknologi seperti itu istilahnya ya. Jadi kita bisa menjadi pelaku di dalam perkembangan teknologi itu. Jadi kita penuhi di dunia media-media sosial itu, entah itu Facebook, IG dan sebagainya, dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi ide-ide kita yang mungkin berkaitan dengan sosial, budaya, agama, bahkan kewarganegaraan seperti itu kita masukkan di situ, sehingga bisa merubah atau mengajak kepada santri-santri yang lain, bahkan kepada kalangan yang lain untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi itu. HP ini kita tidak bisa lepas. Tangi turu, habis selesai itu pasti yang dibawa adalah HP. Katanya seperti itu. Jadi tidak masak dulu tapi mencari HP. Nah, itu Mbak mungkin yang mungkin bisa kita lakukan sebagai seorang santri dalam mengisi kemerdekaan ini. Oke, jadi teman-teman di rumah nih jangan lupa kita harus selalu belajar. Karena apa? Sebagai seorang pelajar, khususnya santri, belajar itu tidak akan ada yang namanya kadaluarsa. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu melestarikan budaya Indonesia. Oke Bu, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih Bu peran santri itu dalam memupuk rasa kebangsaan atau rasa nasionalisme, dan juga bagaimana sih dalam menangkal radikalisme itu? Kembali lagi ke peran santri nggih Mbak nggih, untuk bisa menangkal yang namanya radikalisme. Radikalisme itu hakikatnya kan sebuah paham yang menginginkan sebuah perubahan yang drastis lah, yang ingin merubah nilai-nilai atau tataran-tataran yang sudah ada, yang sudah dibangun bersama, khususnya di negara Indonesia ini. Jadi yang harus bisa kita lakukan sebagai seorang santri ya, kita tetap tadi belajar, tetap giat di dalam profesi kita atau status kita sebagai seorang pelajar. Terus kemudian juga aktif di dalam berorganisasi di masyarakat. Organisasi apa yang harus kita ikuti? Yakni organisasi yang memang sudah benar-benar punya label yang sevisi dan misi dengan perjuangan bangsa Indonesia dan perjuangan para ulama yang ada di Nahdlatul Ulama, yang mengatakan, yang bertekad bulat bahwa sesungguhnya Pancasila itu adalah jaya, NKRI adalah harga mati. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah berlabelkan Aswaja An-Nahdliyah, yang dalam hari ini kalau kita bicara tentang organisasinya, maka tidak asing lagi
Jika kalau itu pelajar putri maka bisa masuk di namanya IPP NU. Kalau sudah ada di atasnya, lebih sedikit ke atas, ibu-ibu yang usia remaja seperti saya ini masih ibu muda, ini bisa masuk di Fatayat. Lebih di atasnya lagi ada yang namanya Muslimat. Ini adalah organisasi yang ada di bawah naungannya Nahdlatul Ulama. Dan tentunya program-programnya adalah untuk memupuk rasa nasionalisme tersebut. Sehingga kita untuk berpikir keluar dari real itu sudah tidak mungkin seperti itu. Jadi ini yang mungkin bisa dilakukan. Jadi mengisi kehidupan kita, mengisi hari-hari kita dengan selalu mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, khususnya untuk masyarakat yang ada. Jadi bukan untuk individu kita sendiri, tetapi kita sudah waktunya untuk berbicara mengenai kebutuhan orang banyak seperti itu, demi langgengnya, demi lancarnya dan demi bersatunya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi intinya kita itu sebagai generasi muda nih, khususnya santriwati, kita harus selalu aktif dalam organisasi nggih Bu. Oke Bu, lalu pertanyaan selanjutnya nih, panjenengan kan sebagai ketua Fatayat nu Kabupaten Lamongan nggih Bu. Lah niki kalau dalam merawat NKRI dengan semakin banyaknya arus pendidikan ideologi transnasional itu sendiri, bagaimana Bu caranya? Berbicara atau kalau ditanya tentang perannya ya seperti itu ya, berkaitan dengan organisasi yang saya selama ini geluti ya, seperti itu. Jadi mohon maaf ya saya menyebut langsung Fatayat. Jadi kalau di Fatayat itu sudah ada program jauh sebelum ini sebelum ini artinya ya sebelum adanya isu-isu seperti ini. Dan mungkin ini adalah sebuah isu strategis yang diangkat oleh Fatayat. Jadi Fatayat sudah berani untuk mengambil alih atau mengambil ini sebagai sebuah program isu-isu ini. Di antaranya itu adalah radikalisme, stunting, PHBS, sanitasi, terus dan lain sebagainya, khususnya yang ada di Kabupaten Lamongan ini yang marak dengan adanya radikalisme. Kita tahu sejarahnya ya bahwa di Lamongan itu juga seperti itu Jadi kita mencoba untuk bersilaturahmi dengan beberapa pesantren yang ada di Kabupaten Lamongan untuk bersinergis di dalam memahamkan yang saya sebutkan di atas tadi. Ya, jadi kita sudah menjalankan program-program itu. Karena di Fatayat itu ada yang namanya program Gavantara. Gavantara itu adalah gerakan Fatayat sehat bersama santri Nusantara. Jadi kita masuk di dunia pesantren untuk memberikan pendampingan. Pertama yang kita lakukan adalah bersosialisasi terkait dengan paham radikalisme, intoleran dan sebagainya itu. Terus yang kedua adalah mengenai stunting. Jadi kita pencegahan stunting itu kita mulai dari pranikah di sini sasarannya. Kenapa kok kemudian santri? Karena santri ini adalah nantinya itu juga sebagai calon ibu kan. Nah, jadi begitu. Jadi kita mulai dari sana. Jadi walaupun di dunia pesantren tidak melulu hanya belajar tentang ilmu agama dan lain sebagainya, ngaji kitab dan sebagainya, tapi kita sudah saatnya membuka diri, berwawasan di luar yang sekarang isu-isunya itu lagi seperti itu. Jadi yang dua istilah itu yang sudah tidak asing lagi kita bicarakan. Terus kemudian ada yang namanya PHBS. Mungkin teman-teman di sini kurang tahu nih Bu, PHBS itu apa sih? Mungkin panjenengan bisa jelaskan lebih lanjut. PHBS itu kan pola hidup bersih dan sehat. Jadi yang namanya hidup
bersih dan sehat itu ya lingkungannya harus bersih, tidak ada sampah berserakan, terus kemudian sehat, nanti diharapkan dirinya juga sehat karena lingkungannya bersih, maka dia santri-santri ini menjadi sehat masuk dalam ranah mungkin asupan gizinya, pola makannya, terus gaya hidupnya ini harus yang sehat. Jadi jajanannya sudah tidak yang instan itu, terus kemudian jadi kemarin itu kita sudah masuk ikut berpartisipasi di dalam dunia pesantren. Di pesantren kan ada yang namanya roan ya. Bu. Roan bersih-bersih itu. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Fatayat itu sudah masuk di sana, jadi ikut berkontribusi berpartisipasi di dalam kegiatan dalam berkegiatan roan itu. Jadi santri-santri itu ya memang semua santri seperti itu ya, ada roan berapa minggu sekali gitu ya, bersih-bersih ya. Jadi lingkungannya ya bersih, sehat, terus pola jajannya kita lihat dari kantinnya itu apa yang dijual, terus kemudian dari makanannya dan sebagainya itu kita berupaya untuk memberikan edukasi di sana. Ngaten Mbak, itu PHBS. Lalu yang program tadi yang ketiga yaitu tentang sanitasi nih Bu. Mungkin teman-teman juga belum paham, saya pun juga belum paham tentang program yang telah dijalankan oleh panjenengan Niki dan juga teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Sanitasi ini kelanjutan dari PHBS tadi. Jadi lingkungannya ini lingkungan yang bersih, nyaman, kondusif untuk belajar. Seperti itu. Jadi ada beberapa kriteria yang dikatakan bersih, sehat, kondusif dan sebagainya. Ini kita berikan pemahaman kepada adik-adik kita yang ada di pondok pesantren seperti itu. Berarti kelanjutan dari program PHBS tadi. Betul. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih, kan kita ketahui sendiri Bu, tema Hari Santri Nasional 2022 ini yaitu berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Nah, sebagai seorang santri, bagaimana sih Bu untuk mengamalkan atau menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri? Soalnya kan kita ketahui sendiri banyak realitasnya terjadi bullying, kemudian semena-mena terhadap junior dan sebagainya. Baik, di ilmu pendidikan itu kan ada teori pendidikan yang mengedepankan kemanusiaan ya, humanistik itu. Jadi memanusiakan manusia. Jadi kita sebagai manusia itu harusnya juga menghormati mereka sebagai manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi mereka juga punya perasaan, mereka juga punya hati nurani, mereka juga dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mengedepankan, jadi berprinsip bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, seperti itu. Jadi manusia itu makhluk yang paling mulia. Ya, jadi tidak selayaknya kemudian kita itu melecehkan ya. Semena-mena kepada Muslim yang baik itu adalah punya rasa empati antar sesama, punya jiwa sosialis, punya jiwa sosial, saling menghormati, saling
saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya antar ini. Dari bahasanya kita itu memang sama-sama satu, sama-sama pelajar, kedua sama adalah makhluk Allah, sama-sama dan lain sebagainya. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain itu hanya takwa, dan itu hanya Allah yang bisa membedakan. Kita itu adalah sama, sehingga kita tidak bisa kemudian bersemena-mena terhadap itu. Kemudian untuk mungkin di dalam proses pembelajaran kita harusnya juga punya strategi pola di dalam pola pembelajaran itu yang menggunakan metode-metode yang ramah anak, ramah santri, ramah dan lain sebagainya. Jadi strategi-strategi itu atau model-model pembelajaran yang seperti itu yang kita kedepankan. Selain dari materi pelajaran atau kitab-kitab yang mengkaji tentang hal-hal yang mengedepankan kemuliaan atau perilaku santri terhadap sesama santri atau pelajar terhadap pelajar dan sebagainya. Kita pun sebagai seorang guru ya harusnya juga bisa memberi contoh kepada anak-anak didik kita bagaimana kita bisa bertoleransi antar sesama itu, sehingga tidak ada yang namanya pelecehan, tidak ada yang namanya bully dan seperti itu. Yang senior seenaknya saja kepada adik-adiknya dan sebagainya. Kita tanamkanlah sejak dini, dimanapun berada itu, baik di pondok, di sekolah maupun bahkan di perguruan tinggi harusnya juga seperti itu. Ya. Berarti ditanamkan prinsip memanusiakan manusia tadi. Ya, betul. Itu efeknya besar gak sih Bu untuk santri gitu? Kalau menanamkan nilai-nilai kemanusiaan tadi, soalnya kan ada yang masih bandel, ada yang masih kurang memanusiakan manusia, dan itu tergantung karakter, Mbak. Tergantung karakter. Upaya kita adalah sudah semaksimal mungkin ya, kita berupaya untuk yang terbaik untuk anak didik kita, untuk santri-santri kita, dan untuk anak-anak kita. Kita sudah berupaya untuk itu. Kembali lagi ke situ. Jadi mungkin ada kerjasama antara orang tua dengan guru atau kiai dengan wali santri, katakan seperti itu ya. Nyuwun sewu seperti itu. Kalau berbicara di ranahnya lembaga pendidikan ya adanya kerjasama antara pihak sekolah, guru dalam hal ini dengan wali murid. Jadi ada forum silaturahmi antara pihak sekolah dengan wali murid. Jadi ada kesinambungan di dalam membudayakan tradisi-tradisi yang baik tadi kepada anak didik kita. Jadi tali silaturahmi ini harus selalu kita jalin antara keduanya, karena anak ini tanggung jawabnya adalah kita bersama. Satu, orang tua punya tanggung jawab penuh terhadap anak. Kalau sudah masuk di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan, berarti sudah berganti alih, maka kita yang duduk atau bekerja di dalam dunia di lembaga pendidikan ini, kita juga punya tanggung jawab penyerahan dari orang tua kepada kita. Ini kan berarti kita sudah diberi amanah dan harus kita amalkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi menjadi orang tua kedua dari anak-anak yang sudah diserahkan ke kita ini, harusnya kita selalu bersilaturahmi seperti itu. Apa yang menjadi program di lembaga pendidikan maupun di pondok pesantren itu seyogyanya juga orang tua bisa mengetahui. Seperti itu. Nah, sekarang orang tua itu kan tidak seperti ya, tidak tahu apa-apa, bahkan sudah mengetahui apa-apa. Jadi semuanya bisa diakses lewat webnya, lewat apanya dan sebagainya, kan sudah paham di situ. Bisa monitoring anaknya. Ya, betul. Jadi kepercayaan orang tua kepada guru itu juga penting. Terus kemudian komunikasi atau tali silaturahmi antar pihak
sekolah atau pihak pesantren dengan keluarga wali santri itu pun juga penting. Terus lagi Mbak, ada harus sudah bisa membuka, mohon maaf kalau saya diizinkan untuk memberikan masukan ini. Monggo, Bu. Seyogyanya ini sudah membuka diri dengan instansi terkait. Artinya begini, pesantren atau lembaga pendidikan ini sudah menjalin kerjasama antar lembaga-lembaga terkait. Kalau tadi kita ingin menangkal radikalisme atau dan sebagainya, itu kita pun harus sudah ada jaringan artinya jaringan di sini kerjasama yang baik itu loh, untuk bisa membantu kita di dalam proses menuju anak kita terhindar dari itu. Nah tadi seperti itu tadi saya katakan. Terus kemudian kalau memang supaya anak kita itu hidup sehat, terbebas dari stunting, besoknya itu anak-anaknya juga sehat, itu kita juga membuka diri untuk bisa dimasuki orang-orang yang berprofesi di dunia kesehatan atau dinas kesehatan, memberikan sosialisasi di situ. Jadi program-program pemerintah yang sudah dicanangkan itu, yang baik-baik itu bisa bersama-sama kita jalankan, berkolaborasi gitu. Jadi kolaborasi seperti itu. Ya semuanya itu diperuntukkan untuk anak-anak kita semuanya, untuk santri-santri di seluruh Indonesia ini umumnya, seperti itu Mbak. Dan pertanyaan yang terakhir nih teman-teman, kepada Bu Suhaibah, kan Panjenengan sebagai ketua pengurus cabang Fatayatu Kabupaten Lamongan Ibu, pesannya nih buat santri seluruh Indonesia, khususnya santri milenial sekarang. Jangan cepat berputus asa, jangan mudah lelah, tetap semangat menjaga kesatuan negara Republik Indonesia tercinta ini. Sampun, Oke teman-teman, jadi intinya pesan dari Bu Suhaibah itu sangat luar biasa. Kita itu harus selalu tetap berkhidmat untuk bangsa, negara, dan juga agama kita tercinta. Oke Bu, itu adalah perbincangan kita hari ini. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dari Panjenengan. Mohon maaf dari potakan Bu. Enggak, sama-sama terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan. Nah, sebelum saya pamit, jangan lupa ya untuk teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe YouTube Udislah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.